Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Perkenalkan, nama saya Alwia Nur Aulia, NIM 50221111067, kelas Ilmu Politik B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Khadijah. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian dari bela negara menurut para ahli dan unsur, tujuan, dan fungsi dari bela negara, kondisi bela negara yang ada di Indonesia saat ini, dan peran mahasiswa dalam mengimplementasikan dan mewujudkan bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara menurut para ahli. Yang pertama ada Haidir Basri, yang kedua ada Darji Darmodiharjo, yang ketiga ada Sunarso, keempat ada Purnomo Yusgiantoro, dan yang kelima ada Sutarman. Bela negara menurut Haidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara, Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Lalu, yang kedua ada, menurut Darji Darmodiharjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Dan yang ketiga, menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela. Yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kelima, menurut Sutarman, arti dari bela negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagian warga negara yang langsung maju dan perang dan memanggul senjata, sedangkan untuk non-fisik adalah membela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakannya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Lalu, di sini juga ada unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Yang pertama, ada unsur di dalam proses pembelaan negara. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting
yaitu cinta tanah air, yakin Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang kedua, ada 5 tujuan bela negara. Yang pertama, tujuan bela negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Tujuan kedua, bela negara untuk melestarikan budaya. Tujuan bela negara untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan bela negara untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tujuan bela negara untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dan fungsi bela negara ialah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban setiap warga negara, dan juga merupakan panggilan sejarah. Kondisi bela negara di Indonesia saat ini. Dalam era globalisasi saat ini, telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang, terutama teknologi informasi, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang baik, bahkan yang buruk, sekalipun melalui jejaring internet di seluruh dunia. Hal ini nyata berdampak pada kehidupan di masyarakat kita pada saat ini. Akibat tak terbendungnya informasi-informasi tersebut, dampaknya diantaranya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, lalu menurunnya rasa solidaritas sosial, munculnya paham-paham radikalisme yang mengancam negara. Adapun peran mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara. Sebagai generasi muda Indonesia dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan kontranarasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah bangsa. Sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan bela negara dengan cara seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax atau kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berpartisipasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita sebagai mahasiswa tidak acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritiki. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa, kita harus di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Baiklah, akhirnya kita telah sampai di penghujung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan pembahasan tentang bela negara. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin memberikan sedikit kutipan. Indonesia indah, negeri yang kaya, tempat kita mengajar asa yang dimerdekakan oleh para pejuang bangsa. Kita wajib bela segenap hati dan segenap tenaga. Akan saya akhiri dengan begitu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya mohon ampun atas kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.